Ini kemana nih, Pak? Wah, ini ada ini. Loh, ini kayak gue kenal nih guys nih kalau yang ini. Iya. Saya yang di TikTok. Yang di TikTok ya? Iya. Oh, yang buat Stitch ya? Betul. Oh ya, Pak Pangeran NBF, betul. Iya. Sebelumnya nih saya mau nanya nih, Pak. Ya. Kenapa Dayak identik sama merah-merah juga nih, Pak? Ya. Kenapa tuh? Kan saya Filosofi merah. kami sebagai masyarakat adat Dayak, pejuang asli leluhur kami itu memang dia pakainya serba merah. Belakangan ini Ibu Ida Dayak banyak diberitakan hoax. Kayak seputar seolah-olah Ibu Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi. Padahal itu hoax. Itu terbukti hoax, guys. Ini bukan saya yang bilang, tapi emang hoax. Bu Ida juga mengatakan itu hoax. Keahlian seperti itu memang sudah biasa di masyarakat adat Dayak. Nah, ini nih. Ini yang perlu digarisbawahi, guys. Warga Dayak pun menganggap itu biasa kan, sama. Karena gini, Pak. Ini semua apa yang saya katakan dianggapnya kontra sama Bu Ida nih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini, gue akan kembali membahas tentang penggorengan media di luar sana nih, yang menimbulkan kesalahpahaman dari video gue tentang masyarakat Dayak dan Kalimantan. Maka dari itu, langsung aja. Sekarang gue sudah di depan Dewan Adat Dayak, Majelis Adat Dayak Nasional. Nah, ini petinggi-petinggi dari pemimpin dari Majelis Adat Dayak nih di dalam nih. Kita ketemuin untuk klarifikasi. Sebenarnya kok kenapa sih bisa seperti ini nih, digoreng media seperti ini, diadu domba ini antara gue dan Dayak atau Kalimantan. Padahal tujuan gue itu bukan menantang suku atau menantang kepercayaan adat atau budaya, bukan. Di ilmu merah, tujuannya adalah untuk memisahkan adat dan budaya agar tidak disamaratakan dengan perdukunan, agar tidak tercemar dengan nama perdukunan, ya, agar tidak menyatu dengan penipuan-penipuan berkedok goib di luar sana. Jadi langsung aja kita datengin di dalam nih orang-orangnya nih, orang-orang Dayak dan Kalimantan. Langsung, yuk. Nah, wis, di sini udah ada ini bapaknya. Halo Pak, namanya siapa? Pak Husen. Pak Husen. Oke, ini Pak? Pak Gatson. Pak Gatson. Oke, sebagai apa Pak di sini? Saya sini sebagai anggota Dewan Adat Dayak Nasional. Oke, Dewan Adat Dayak Nasional ya. Bapak? Saya dari Bakormat Berkumat Nasional. Oh, oke, siap. Ini boleh masuk ya Pak ya? Boleh ya? Oke. Yuk. Ayo guys, kita masuk. Oke. Nah ini guys, daripada ini kan gua dan masyarakat Dayak dan Kalimantan terus diadu domba ya Pak ya, betul ya. Jadi mendingan kita klarifikasi dan langsung obrolin aja nih sama pemimpin-pemimpin orang Dayak dan Kalimantan. Yuk. Ini kemana nih Pak? Wah, ini ada ini. Loh. Ini kayak gue kenal nih guys nih kalau yang ini. Iya. Saya yang di TikTok. Yang di TikTok ya? Iya. Oh, yang buat Stitch ya? Betul. Oh ya, Pak Pangeran NBF, betul. Iya, nama asli saya Yohanes Nabau. Oke. Saya anggota pengurus Dewan Adat Dayak DKI Jakarta. Oh, oke, siap. Kebetulan udah datang. Iya. Nah, kita ke atas saja langsung Boleh. di ruang meeting. Oh, langsung di ruang meeting ya? Iya, Oke. ayo. Wih, ini ada siapa lagi nih? Oh ya, saya Jeffrey Dayak. Jeffrey? Jeffrey Dayak. Jeffrey Dayak. Ya, Oke. oke, Sebagai saya- apa di sini? Saya berteman dengan Bang Yohanes Yohanes, Nabau, iya. ya. Saya ketua di bidang seni dan budaya. Oh, oke, siap. Budaya Dayak di DKI Jakarta. Heeh. Dan juga di sini kantor MADN juga. MADN. Oh Ya. ya. Kita juga terlibat di pelestari budaya Pelestari. untuk ada MADN dan DAD. Oh, oke, siap. Yaudah, yuk. Kita Ini bisa ke atas ya? Ya, ke atas saja langsung. Oke, Terima siap. kasih Yuk. untuk datang. Iya, sama-sama. A few moments later. Nah, sekarang sudah sampai nih. Wah, ini Pak. Ya, saya Halo, Alwadi yang menghubungi admin Pak Marcel. Oh, Pak Lawadi. Ya betul, saya Sekjen ya? sekretaris umum Dewan Adat Dayak DKI Oh, Jakarta. iya, siap. Ya, terima Salam kasih kenal. banyak sudah hadir di kantor kami di Sekretariat Majelis Adat Dayak Nasional. Ya. Jadi kedatangan saya ke sini mau membahas tentang yang lagi panas di luar sana nih, Pak. Baik, Saya dibentur-benturkan sama masyarakat Dayak dan Kalimantan. oke.
Padahal inti video saya nggak mengarah ke sana. Ya. Boleh ya Pak ya, nanti ngobrol-ngobrol sebentar. Oh siap. Ya? Boleh. Jadi kami dari masyarakat Dayak sudah menghubungi tim IT Bapak atau Ya. tim adminnya tentang klarifikasi tentang video-video yang beredar. Jangan Ya. sampai salah paham ini bergulir terus. Api kecil ini bisa kita redam bersama sehingga tidak menjadi api besar. Iya betul. Ya. Kan Baik. biar fakta sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Biar jelas juga nih guys, nggak digoreng-goreng demi keuntungan pribadi media-media di luar sana gitu. Betul. Nah, Ya ini baik, boleh kami sudah hadir di tempat Iya. ini, saya akan memperkenalkan Boleh. Pak Tamunan Kiting ini Ketua Umum. Ya, Oh, Ketua Umum. Dewan Wih, Adat Dayak selamat DKI. datang. Iya, iya. Beliau Terima ini sudah lumayan lama di Jakarta, profesinya bankir dan asal Kalimantan Tengah Dayak Ngaju. Kalau saya Dayak Kanayat. Wih, bankir berarti sering megang duit banyak ya Pak ya? Luar biasa guys. Jadi kalau hoak-hoak yang mau kemana-mana itu dia siap. Nah, ini adalah ketua DAD juga, ketua 4 yang nggak salah ya. Ya, beliau Prenlahan asli dari Kalimantan Timur. Oh iya, siapa Pak namanya? Dengan Pak Prelahan. Pak Prelahan. Ya. Oh, Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur. Oh iya, Ya, siap. Ini namanya Oh iya, yang tadi nih dua. Jeffrey. Pak Jeffrey, Makasih. Kalimantan Utara. Budaya Dayak. Penggiat budaya. Budaya Dayak di Jakarta. Oh, Jadi oke. beliau ini sudah tampil di berbagai event swasta maupun pemerintah. Wih, luar Terakhir biasa. kemarin dengan acara apa? Pak Kapolri. Kapolri. Oh, Ya. berarti ini artis guys. Artis itu kan? Betul. Iya, artis kan. Dia punya follower ada 1.000 lebih. Wih. Oh, 10.000. Artis itu kan pelaku seni berarti kan? Iya, artis ya kan? Ya. Teman juga kayaknya artis juga. Wih. Ya. Apapun. Siap. Ya, terima kasih saya kenalkan. Ini namanya Agus Pak Wijaya. Pak Agus Wijaya, Dari Dewan Adat Dayak bagian hukum. bagian hukum. LBH. Wih, Majelis Adat Dayak. pengacara nih jatuhnya. Iya, Wih, biasanya ke orang kaya nih guys. Kalau pengacara nih. Amin. Nah, ini saya kenalkan Ya, Bapak ini- Yopinus Jailim. Beliau ini tim Oh, Agung iya. Adat Dayak Kanayat untuk kami di DKI Jakarta. Beliau ini berasal dari Kalimantan Barat. Oh, oke, Kalimantan Barat. Ya. Saya kebetulan dipercaya sama teman-teman dari Forum Dayak Kalbar Jakarta, Iya. Forum Dayak Kalbar Jakarta atau FDKJ sebagai temenggung di sini. Dan terima kasih atas kedatangan Mas Marcel yang Iya, sudah sama-sama. dengan kesatria dan hormat untuk datang Iya. di kantor betul. Majelis Adat Dayak Nasional yang ada di Tebet Jakarta Oh, iya, Selatan. betul. Terima kasih. Ya. Terus beliau ini juga guru. Guru apa? Gurunya luar biasa. Profesinya guru ini. Guru Saya adat. salah satu orang Dayak yang ahli bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Wih, luar biasa. Satu-satunya mungkin. Berarti bisa ngomong sama orang yang nggak bisa ngomong gitu? Betul. Wih, jago luar biasa guys. Telepati ya, kayak telepati. Dapat disati dengan gerakan. Gerakan. Ini kan. Ini belajar ada ilmunya, sekolahnya ada. Oh iya. Nah, jadi bukan di luar ilmu lain. Nah. Iya. Ini Ini benar. kelihatan. Ya. Iya, siap. Banyak. Hari ini hari Sabtu, contoh begitu. Oh gitu, itu Sabtu tuh gitu. Oh, bahasa tunanetra. Tunarungu. Oh, tunarungu. oh tuh. Kalau tunanetra berakhir. Oh iya, siap. Baik, Nah, satu selanjutnya lagi. ini praktisi kami di bidang budaya juga namanya. ini Saya Yohanes Nabau. Yohanes Ini Nabau. juga punya follower TikTok banyak nih. Wih, Merespon video saya ya. video ini atas izin dari kami Dewan Adat Dayak. Oh. Nah, jadi hari ini kita hadirkan bersama untuk diskusi. Iya, betul. Kalau bahasa Dayak itu diskusi kami itu namanya barukum atau bahaum. Apa tuh bahaum? Bahaum itu sama dengan rapat Diskusi, istilahnya. meeting rapat, ya? rapat Oh, meeting rapat. itu bahasa khas dari Kalimantan Barat Dayak Kanayat. Oh, oke. Ya, Ini karena Dayak itu ada 6 subsuku atau 6 rumpun, 405 bahasa etnis. Iya, Jadi iya. disebut suku bangsa ada 3 negara. Indonesia, Malaysia, Brunei. oh di Dayak itu. Di Dayak. Wih, Jadi di luar tanah Dayak itu ada 3 negara. Iya, iya. Ya, di situ. Nah. Jadi kalau institusi terbesarnya itu adalah Majelis Adat Dayak Nasional. Oh ini Majelis Adat Dayak Nasional itu paling tinggi untuk organisasi Dayak. Di bawahnya itu Dewan Adat Dayak Provinsi. Ya kami ini di DKI dan 5 provinsi lainnya yang ada di Kalimantan. Oh, oke. Ya, jadi Anes ini salah satu praktisi budaya kami. Oh, oke. Nah, untuk masalah adat. Oh ya, siap. Nah sebelumnya nih saya mau nanya nih Pak. Ya. Kenapa Dayak identik sama merah-merah juga nih Pak? Ya. Kenapa tuh? Kan saya Filosofi merah. kami sebagai masyarakat adat Dayak, pejuang asli leluhur kami itu memang dia pakainya serba merah. Oh, Jadi dia itu muncul saat antara hujan panas itu kalau di daerah Dayak ya. Iya, Dia iya. supaya- Jadi dia itu orang berani punya senjata namanya tangkit. Apa Dia tuh tangkit tangkit tuh? itu Mirip mandau mandau? khas orang Dayak Kanayat. Oh.
Nah, tangkit itu dia Senjata jangan khas. sampai di dalam masyarakat adat Dayak itu kita saat hujan itu di luar filosofi kami ya waktu itu dulu ya, sehingga membuat kami keberaniannya itu menjadi aura bagi kami bahwa di luar kami masih ada yang membela kami sesama baju merah. Oh, oke. Sepakaian merah. Jadi pakai Makanya ikat kepala merah-merah. merah, ada daun rinjong lagi di belakang. Itu artinya kami siap Iya. untuk melakukan berbagai cara untuk perang, kayak mau diskusi kayak siap Oh, semuanya. itu filosofinya tuh, arti Ya, simbolnya ya? Ada simbolnya. Oh, arti kesiapan itu ya? Kesiapan kami. Oh, Jadi oke. kami damai oke, lainnya juga oke. Oh, iya. Tapi intinya kami mau damai. Iya. Ya, Oh, aslinya mah cinta damai Cinta sebenarnya. damai karena 1894 dalam perjanjian Tumbang Andoy masyarakat Dayak sudah tuntas dengan masalah keributan karena banyak panglima-panglima Dayak ada istilah ngayau. Ngayau itu potong kepala mahar untuk diberikan kepada misalnya saya mau nikah sebagai mahar saya kepada mertua saya, calon mertua saya harus memberikan kepala ini sebagai jaminan bahwa saya menjaga keluarga saya berikutnya nanti. Karena berikut dia masuk dalam suatu komunitas keluarga berarti dia menjadi kepala suku atau rajanya dalam identik seperti itu. Iya. Ya. Tapi itu kepala orang tuh, Pak. Betul, kepala orang. Berarti Jadi boleh mengorbankan orang Dayak dong ya? sesama itu, bukan Iya, hanya orang sama Dayak, Dayak. siapa saja yang ada di bumi Kalimantan. Oh, gitu. Tapi biasanya menjadi catatan khususnya orang betul-betul kepala adat atau orang panglima karena itu dianggap prestasi yang lebih tinggi. Oh. Jadi tidak asal kepala. Iya. Ya, banyak kepala yang biasa-biasa tidak dianggap karena Tapi tidak dijamin. sekarang masih dilakukan itu? Kak? Sudah tuntas pada udah enggak ya? 1894 oleh Damang Batu namanya. Oh, udah nggak dilakuin lagi tuh ya? Dilakukan sehingga di dalam masyarakat adat Dayak ada namanya sanksi adat dari adat Sumbang atau tadi saya bilang kalau kita meludah tidak boleh. Kalau berdampingan bukan pasangan yang resmi suami istri, cewek dan cowok tidak boleh. Ada 44 perkara Sumbang dan ada 99 pasal sanksi adat. Nah, itu di Kalimantan Tengah ada 99 kalau nggak salah ya. Kalau di Kalbar itu ada sanksi adat dari mencuri sampai membunuh ada adat orang Dayak. Iya boleh. Nah, dan budaya. Apa? Maka dan budaya. Kalau setahu saya, bapak saya di lembaga adat juga bahwa ini adalah merupakan suatu tradisi yang kita akui, walaupun kadang tidak semua tercatat di daerah kita gitu. Karena 400 lebih suku itu luar biasa. Iya betul. Tapi sekali lagi teman-teman mungkin yang nonton video ini pasti tahu tentang kebudayaan Dayak dan pasti sudah memiliki saudara atau teman orang Dayak. Saya ancungkan jempol. Terima kasih untuk Jadi menjadi kalau keluarga mau kita. masalah adat Dayak jangan ke salah alamat. Kalau di daerah ada namanya Dewan Adat Provinsi, Dewan Adat Kabupaten, Dewan Adat Kecamatan. Nanti takutnya semuanya ngaku-ngaku Dayak. Dia punya legalitas enggak? Karena kami punya legalitas dan tercatat di Menkumham. Jadi sebagai organisasi di negara ini kami dilindungi. Seperti itu. Udah legal ya? Legal. Jadi secara negara kami legal. Sebenarnya kami bukan tidak minta dilegalkan. Kami sebenarnya sebelum zaman Belanda juga Belanda sudah mengakui sehingga hukum adat kami diakui. Dari zaman Belanda loh. Karena maaf ngomong ada kasus-kasus beberapa kasus orang Dayak itu pernah dihina orang Belanda, ada hina orang Dayak. Oh, ada ya? Ada tokoh dari nasional ini guru ya kita masa lalu lah itu juga pernah ada. Ada juga orang BNPT kalau nggak salah ya ada kasusnya. Saya mohonlah supaya jangan sampai lah kalau ada kasus-kasus diselesaikan secara internal dengan orang Dayak lah, jangan pakai di medsos karena tidak akan menyelesaikan masalah. Malah jadi blunder ya Pak ya? Blunder dan makin besar dan malah digoreng-goreng media nanti. Malah diadu domba. Itu yang kita tidak mau. Iya, Jadi, makanya karena Marsa sudah ada, kita boleh dulu. Kita bahas ya. Boleh. Kita bahas di sini aja kali ya, dudukin gitu ya. Iya, boleh. Baik Bang Marcel, terima kasih Mas Marcel sudah hadir dengan tokoh-tokoh Dayak yang ada di Jakarta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebagai tradisi kami dalam masyarakat Dayak untuk memulai suatu diskusi atau parukup atau bahaum, kami menampilkan adat seperti ini. Oh, ini bagian dari adat ya? Nih guys, lihat guys. Ini supaya apa? Kalau secara Apa masyarakat artinya? kasat mata kita bisa mengklarifikasi, yang tidak bisa kita klarifikasi itu masyarakat adat yang orang-orang oknum-oknum yang tidak kelihatan. Jadi masyarakat adat Dayak ada sebagian juga yang menghormatinya seperti ini. Ya, karena itu menjadi tradisi. Oke. Ini kepercayaan orang Dayak ya berarti ya Pak ya? Ini Dayak Kanayan. Kanayan. Oh, beda-beda ya memang ya? Tadi 405 subsuku itu. Iya. Berarti kalau Kalimantan lain beda lagi ininya? Beda lagi. Oh, beda lagi ya?
Luar biasa, bervariasi guys. Variasi inilah Nusantara. Iya. Nah, Nusantara orang Daya ya. Iya benar. Ya, kalau di Kalimantan Barat itu populasi Daya itu sekitar 2 jutaan, 2 juta lebih. Kalimantan Tengah itu sekitar 1 juta lebih. Itu yang terbesar di Indonesia ini. Oke. Ya, saat ini kami dari masyarakat adat Daya hadir di Jakarta ini untuk klarifikasi kalau ada pertanyaan atau ada diskusi tentang orang Dayak. Kami juga biasa tampil di Kementerian Dalam Negeri waktu itu ya. Jadi dengan Pak Ketum ini. Karena Pak Marcel ini sudah ada, kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua apa yang menjadi pertanyaan tentang yang beredar nih, yang panas. Yang panas nih, boleh. Ini saya aja deh yang ngomong ya Pak Ketua, nanti dijelaskan dulu. Ya kan di luar sana beredar nih. Ketika kemarin kan awal mulanya tiba-tiba saya dibentur-benturkan sama Ibu Ida Dayak tuh. Padahal saya nggak pernah bahas sama sekali, dibentur-benturkan, muncul video, potongan foto-foto, video-video saya digabungin sama Ibu Ida Dayak. Terus dikasih narasi, seolah-olah saya menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Nah dari mulai situlah, mulai kepancing tuh kompor-kompor tuh, api-api percik kecil yang bilang seolah-olah saya bilang semua orang Dayak itu adalah dukun seolah-olah. Padahal nggak ada kata-kata kayak gitu, saya sumpah demi Allah, nggak ada kata-kata kayak gitu guys. Saya nggak pernah menyebut sebuah budaya atau adat itu adalah dukun, nggak pernah ada. Jadi itu saya udah klarifikasi. Tapi di klarifikasi saya, bukan klarifikasi sih, tapi membahas atau menerjang hoax-hoax yang ada. Ketika saya mau membahas hoax itu, video saya di belakangnya dipotong lagi, terus dikasih narasi, pesulap merah menantang Dayak dan Kalimantan. Itu mungkin yang jadi kesalahpahaman tuh, ya. Nah mungkin di sini Bang Yohanes deh yang di TikToknya rame nih kemarin nih, ya kan banyak banget yang nge-tag saya, akhirnya saya stitch. Jadi boleh gini, Bang Yohanes dari sudut pandang yang Bang Yohanes lihat tuh apa Bang? Nanti saya jelasin. Ini yang pembahasan apa nih? Video yang beredar? Iya yang beredar itu. Kalau secara saya pribadi awalnya karena ada video potongan tersebut, itu kan bahasa yang menantang bagi sebagian masyarakat adat. Nah makanya tujuan saya membuat video itu adalah memanggil saudara Marcel supaya datang. Nah kita sekali tukar pikiran di sini, klarifikasi di sini sebenarnya apa nih yang terjadi gitu loh. Maksud tujuannya membuat video itu apa dan bisa jelaskan kata-katanya seperti itu aja sih. Iya diklarifikasi. Iya lebih tepatnya seperti itu supaya gini. Orang di luar sana mungkin masih banyak yang belum memahami kan maksud tujuan Bang Marcel ini apa. Dari klarifikasi ini supaya masyarakat adat di luar sana, adat yang ada di Kalimantan, masyarakat adat ini memahami, oh ini loh tujuannya tuh seperti ini, aslinya seperti ini. Ya mungkin seperti itu aja dari saya. Nah saya jelasin dulu nih Bang Yohanes ya. Yang kayak di video yang Bang Yohanes dapat. Ini dari mana Bang dapat videonya? Saya awal lihat itu di grup WhatsApp. Tuh di grup WhatsApp ya kan. Banyak yang beredar tuh potongan video saya seolah-olah bilang itu, padahal saya lagi nyeritain komentar-komentar dari para pecinta dukun yang saya bongkar-bongkarin Bang. Banyak yang suka komentar ngarahinnya malah sini lu datang ke Kalimantan, sini lu datang ke Dayak gitu, sini lu datang ke Banyuwangi. Cuma pada saat itu karena lagi bahas Bu Ida Dayak, jadi saya nyebutnya yang Kalimantan dan Ida Dayak aja, yang Dayak aja gitu. Akhirnya saya contohin tuh, sini lu datang ke Kalimantan, sini lu datang ke Dayak. Nah terus saya bilang, ya udah sini saya bisikin, ya udah saya bersedia ke sana, ongkosin, arahin saya ke dukun mana sebenarnya gitu Bang, ke dukun mana yang bersedia untuk pembuktian dengan ilmu merah gitu. Karena di Jabodetabek, saya ngomong kayak gitu, saya kerasin kayak gitu, karena di Jabodetabek banyak dukun-dukun berkedok Dayak dan Kalimantan. Banyak banget pakai kostumnya Dayak, tapi nah itu nih, saya mau klarifikasi Pak. Sebenarnya orang Dayak ada nggak sih Pak yang jual-jual pengobatan pakai main sulap dulu? Nggak ada. Main sulap dulu terus jual minyak gitu. Jual jimat gitu, boleh Pak? Ya, terima kasih. Memang berbagai cara ya pesulap merah orang untuk melakukan mencari keuntungan seperti itu. Secara orang Dayak itu hidupnya itu bukan seperti itu. Ya. Jadi kita orang yang biasa bekerja dengan baik, bekerja keras, bangun pagi, berladang, bekerja dan seterusnya.
bukan untuk menipu. Nah, itu yang kita tidak mau dengan menggunakan atribut-atribut Dayak, mengaku orang Dayak, terus menjual obat dan seterusnya. Itu tidak ada orang Dayak yang betul, itu tidak ada. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan yang gitu nggak ada ya, bukan orang Dayak gitu. Ya kan itu yang dekat menjauh, yang jauh merapat gitu kan. Ya, sebenarnya kedayakannya tuh bisa kita tes sebenarnya. Oh, bisa dites ya? Dengan menanyakan kan, misalnya dia aslinya dari mana, dia subsuku apa. Jadi kalau dari misalnya, saya Dayak Kalbar, saya subsuku saya Kanayan, berarti seharusnya kan dia paham bahasanya apa. Itu walaupun dia bukan lahir di sana atau kakek neneknya, setidaknya kan dia paham, ini lo dulu leluhur kakek saya si A, si B, si C gitu. Kalau dia tidak paham silsilah tersebut, itu bahaya ya. Ini lagi bahasa singkatnya begini, sejauh yang saya tahu sudah 77 tahun Indonesia merdeka, orang Dayak asli itu tidak pernah menjual ilmu di jalan-jalan. Tidak pernah. Pasti dia bullshit kalau pasti bilang berkedok Dayak. Dayak ini jual obat dan sebagainya, tidak pernah ada. Itu jatuhnya pencemaran nggak sih Pak ya? Pencemaran Dayak itu sendiri. Mencemarikan kan beberapa orang kemarin yang sudah kita cut itu supaya dia jangan begitu lagi. Bahkan ada orang mau berani menyerang dia sendiri. Karena itu bagi kami orang Dayak, saya baru sih di Jakarta ya, baru 42 tahun ini ya, belum pernah tahu saya ada orang Dayak yang memang tidak mungkin untuk menjual obat, menjual ilmu di pinggir-pinggir jalan, itu tidak ada. Karena ilmu orang Dayak dulu yang ada peristiwa tragis zaman dulu, itu kan ada yang panglima burung, panglima itu memang ada, tapi dia cari sekarang nggak ada itu barang. Jadi sekali lagi kalau ada yang menjual-jual nama atau etnis Dayak di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar, bullshit, kosong, itu bohong. Itu bohong ya, jimat-jimat gitu. Betul, itu bohong ya. Yang lebih simpel tidak? Sorry Pak Tumanggung, yang lebih simpel lagi dia datang klarifikasi di kantor sekretariat Dewan. Wah. Dia aman, Marcel aman nih, utuh. Kami kasih minum cuma karena puasa. Puasa, iya. Tadi kami udah siapin kopi, Wih, asik tuh. Saya lupa, mohon maaf ini. Jadi kami aman. Itulah ciri khas orang Dayak, apalagi di Kalimantan sana, orang yang tidak punya rumah, ketua adat pasti kasih fasilitasi dia tempat untuk nginap, kasih makan, itulah ciri orang Dayak. Itu saya dengar-dengar juga gini Pak, dari teman saya yang orang Kalimantan, kalau di Dayak atau Kalimantan itu ada orang datang dikasih makanan, kalau nggak dimakan itu malah menyakiti hati si rumah. Benar, menghina ya itu sebutannya. Jadi kalau disediain makan namanya malapas kalau tadi, supaya jangan campuran dan menghargai orang itu. Kalau si Mas saya datang ke rumah saya kasih makan, gitu. Terima kasih sudah makan, saya langsung ngeliat. Tapi tidak harus dipegang gitu loh sebagai simbol. Kita menghargai, tidak mesti harus dimakan secara mulut. Tapi sebagai penghargaan kita pegang dulu ya. Mohon maaf saya lagi puasa tidak makan, itu tidak apa-apa itu. Karena ada dunia lain orang Dayak sana itu namanya sumpanan kalau bahasa Dayak Kanayan. Apa tuh artinya sumpanan? Sumpanan itu kita bisa akibat teledor tadi bisa cedera atau celaka di perjalanan kita. Seperti gitu. Itu yang bukan hanya orang Dayak, mungkin suku-suku lain sudah paham di sana. Kepercayaannya gitu ya? Tradisi itu ya kita gimana ya, namanya sudah bisa percaya bisa tidak, tapi sering terjadi. Jadi sebagai menghindarinya itu kita pegang udah. Terima kasih saya sudah ini. Sebenarnya orang itu menurut saya karena tadi lapar bilang terima kasih karena malu, dia kepikiran terus akhirnya cedera. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Mungkin, tapi kalau masalah yang lain kan kita nggak bisa jelaskan secara detail karena bukan bidang kita. Iya, betul. Nah, itu guys, tradisi Dayak yang seperti itu sama seperti yang Islam ajarkan sebenarnya. Dalam Islam ketika kita bertamu, ketika disediakan makan, kalau dalam Islam kita harus mencoba, bukan hanya memegang, Pak. Iya. Karena untuk menghormati si tamunya, si pemilik rumahnya. Kalau di Islam pemilik rumahnya ini harus menyediakan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini nggak dimakan sedikit pun kan sakit hati. Makanya kalau itu ini selaras sama apa yang Islam ajarkan sebenarnya. Iya, jadi bukan pemaksaan gitu, bukan. Tapi ini etika dalam hidup. Iya, betul. Ada juga yang minta bungkus. Apa? Oh, minta bungkus. Banyak. Saya dibungkuskan. Minta bungkus. Maksudnya kita yang bungkuskan. Iya. Itu wajar. Terus belakangan ini Ibu Ida Dayak banyak diberitakan hoax. Kayak seputar seolah-olah Ibu Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi. Padahal itu hoax. Itu terbukti hoax, guys. Ini bukan saya yang bilang, tapi emang hoax. Bu Ida juga mengatakan itu hoax. Ya, terus juga
Iya. Arab ya. Arab iya juga. Tapi sudah diklarifikasi katanya tidak benar. Tapi sama di media, kita tahunya di media. Jadi dalam kesempatan ini, kalau memang Ibu Ida itu ada di Jakarta, ada baiknya kita bersilaturahmi dengan kita juga. Oh iya betul. Ya sebagai bagian daripada masyarakat adat Dayak, jangan sampai menimbulkan opini dia ini masih diragukan bahwa asal menyebut orang Dayak saja, karena Mat ngomong namanya mencari nafkah itu hal yang wajar, siapa saja melakukan. Cuma pada umumnya orang Dayak itu jaranglah obrol-obrol seperti itu. Mencari nafkah. Jadi kalau memang kesempatan ini didengar oleh Bu Ida dan timnya, saya sudah punya 5 nomor telepon, tidak ada yang dibalas. Padahal maksud kita untuk klarifikasi sama beliau, kita senang dia memperkenalkan kearifan lokal orang Dayak untuk berobat dan lain-lain. Tapi kalau Ibu Ida sendiri menutup diri, ya kita juga mau bilang apa? Memang sih dia sibuk, tapi apa semuanya dalam 20-30 hari itu sibuk semuanya? Iya betul. Ya, kalau memang dia bagian daripada masyarakat adat Dayak. Ya ini dalam kesempatan ini mohon izin kepada yang punya tim atau apa. Mungkin boleh disampaikan ke Ibu Ida Dayaknya. Ini orang Dayak juga rindu sebenarnya untuk bersilaturahmi di Jakarta. Jadi mohon maaf, ilmu-ilmu seperti itu, bukan ilmu saya, keahlian seperti itu memang sudah biasa di masyarakat Dayak. Ini yang perlu digarisbawahi guys. Warga Dayak pun menganggap itu biasa kan, sama. Karena gini Pak, ini semua apa yang saya katakan dianggapnya kontra sama Ibu Ida nih. Sampai saya ngelihat orang dari tulangnya patah bisa nyambung lagi, terus dari lumpuh bisa berdiri. Ini saya ngelihat pengobatan kayak gitu udah banyak dilakukan juga, bukan hanya dari Dayak doang. Kayak contohnya Haji Naim, Pak Mukmin, Brahmana Sanjaya, banyak praktisinya di Indonesia. Makanya ketika saya ditanya, Bu Ida gimana? Ya biasa aja, emang ahli patah tulang begitu gitu. Tapi disalah-salahkan, dan sebenarnya nggak apa-apa kan ya Pak? Saya bilang biasa aja kan, emang biasa ya. Cuman memang dalam sorry ya kita membahas kisah yang di medsos yang sempat viral itu, memang ada suatu statement yang agak kurang pas di masyarakat kami. Coba boleh. Meskipun itu menurut orang hal biasa, seperti tantangan, udah siapkan tiket untuk saya pergi ke Kalimantan. Terus apa masalah apa keajaiban. Kesaktian. Jadi itu menurut kami agak tabu. Ambigu ya. Bukan ambigu, tabu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh istilahnya kita secara pamali ya. Disampaikan seperti itu. Kalau Mas Marcel ini punya membantu masyarakat untuk hal-hal yang negatif tadi, ada dukun-dukun palsu itu, tidak masalah, kami senang dan kami dukung. Tapi ada hal yang karena sudah viral, jadi itu membuat masyarakat, kami di elit-elit, mohon maaf bukan masalah elit, yang sudah berwawasan di Jakarta ini memaklumi secara utuh, tapi masyarakat yang lain kan tidak. Karena kadar pendidikan orang kan berbeda-beda. Persepsinya beda. Berbeda. Jadi itu sebenarnya kami hadirkan di sini untuk diklarifikasi. Maksudnya kata-kata itu apa gitu ya Pak ya? Boleh. Maksud daripada kata-kata itu ada apa tujuannya tadi? Maksudnya juga bukan seperti itu, Pak. Maksudnya dukun yang berkedok Dayak. Iya betul. Jual-jual obat, jual ilmu di jalanan. Iya betul. Jadi maksudnya dia dukun-dukun seperti itu yang dia tantang. Iya, bukan adat atau budaya. Pakaian adat Dayak. Jual-jualan obat itu sih mencemarkan adat Dayaknya sendiri. Nah juga, itu dia. Jualan obat, jualan ilmu. Tadi dibilang jual kebal-kebalan. Jual kebal-kebalan. Itu banyak banget Pak, banyak. Iya. Tahu-tahu digorok negara. Iya. Ini Pak, ini Pak, alasannya orang-orang yang jual-jual kebal itu, kan dia kebal nih, ya kan pakai teknik nih. Nah, pas nanti pulang dibilangnya gini, kamu ini ilmunya nggak boleh buat kesombongan ya, jadi jangan nyoba sendiri. Kalau nyoba sendiri dia belek Makanya pakai kata-kata. Makanya pakai kata-kata jangan nyoba sendiri karena nggak bisa buat kesombongan. Itu alasan biar si korban nggak nyoba sendiri. Terus gitu. Kalau keadaan terpaksa baru boleh berguna. Baru berguna, alasannya gitu. Coba sendiri, nah itu kan nggak terpaksa katanya. Iya. Ntar kalau dibegal gitu, kepotong, kurang emosi begalnya. Itu yang bahaya. Itu dia, makanya ini perlu saya klarifikasi lagi Pak ya tadi ya, yang tantangan. Ongkosnya saya ganti gitu kan. Itu sebenarnya penegasan Pak, agar adat dan budaya Kalimantan atau Dayak ini tidak dianggap serem atau nggak dianggap seolah-olah pusatnya dukun sadis gitu. Itu kan yang di framing di Jabodetabek sama dukun-dukun, seolah-olah Kalimantan dan Dayak ini pusatnya dukun sadis dan paling sakti. Nah maka dari itu saya membuat ketegasan seperti itu agar
Kalimantan dan Dayak ini tidak dianggap menyeramkan dan sadis atau mistis banget gitu, bukan menantang adat atau budaya, bukan Pak? Ya, tapi ya, nantang dukun. Betul, cuma kan itu persepsi Bang Marcel, Mas Marcel. Iya. Cuma di yang saya sampaikan iya di pikiran. Jauh berbeda, jadi perlu kami klarifikasi hari ini. Iya, tujuannya apa gitu ya? Iya betul betul. Kami berterima kasih, Mas Marcel sudah hadir. Iya. Ya, ketua kami juga hadir, teman-teman adat kami dan para ketua yang lainnya sudah hadir atas kesempatan hari ini. Iya, siap. Kami sangat berterima kasih dan penyelesaian adat ini selesai, dan kalau ada ucapan-ucapan dari luar yang kurang baik dengan Bang Marcel, suruh sampai Bang Marcel jangan beropini, suruh tanya deh dengan Dewan Adat seperti itu. Jadi satu sisi Bang Marcel juga tidak terganggu masalah pekerjaan dan lain-lain. Iya. Ya itu apa? Kita juga sebenarnya bukan hanya ngurusin yang kayak gini, Pak. Iya, kita benar. juga banyak urusan lain. Iya, jadi betul. dengan keadaan ini kita mohon maaf teman-teman semuanya dimanapun janganlah membawa etnis atau yang lain ya. Iya, sebagai pelajaran kita. Iya, benar. Khawatir digoreng lagi gitu ya. Karena sekarang ini orang senang sekali timbang menimpa video pendek menjadi opini yang berbeda. Iya, benar. Serang-serangan. Akhirnya serang-serangan yang dapat untung guys. Dari kejadian ini kita nggak ada yang dapat untung nih sama sekali nih, orang-orang yang ada di sini. Ini kita diadu domba begini, tapi untungnya kita masih mau komunikasi nih. Akhirnya ketemu kayak gini, ngobrol asik, bercanda, malah nambah saudara. Ini mungkin media bingung lagi nih, gimana benturinnya lagi nih. Karena guys, yang dapat keuntungan besar itu media-media hoax itu. Karena kalau ini yang perlu kamu tahu nih ya guys semua ya, itu yang artikel-artikel berita yang kamu tonton yang ada iklannya, itu penghasilannya lebih gede daripada YouTube guys. Jadi dengan mereka buat hoax, adu drama kayak gini, semakin panas, yang dapat untung adalah media-media hoax ini. Sedangkan kita diadu domba doang. Jadi semoga kedepannya nggak gampang diadu domba lagi masyarakat Indonesia. Ketika ada hal-hal yang kayak gini, ngobrolin tujuannya sebenarnya apa sih gitu. Karena dari dulu sebenarnya ada Pak, orang-orang yang berusaha benturin saya sama Kalimantan atau Dayak. Diminta gini, di request, coba dong bongkar mandau terbang. Coba dong bahas mandau terbang tuh sebenarnya ada atau enggak. Terus bahas dong tatung, bahas sintren, banyak kayak gitu. Nah, saya selalu bilang itu masuk ke budaya atau adat. Kalau saya bahas ke sana, saya nyenggol rasis. Rasis ini akan memecah Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, saya bahas nggak mau nyerempet adat. Tapi udah saya jaga, tetap aja kecolongan sekarang. Di blunderin sama media, dibentur-benturin seolah-olah bahas adat atau budaya, bahkan dianggapnya nantang. Padahal enggak guys. Saya kalau mau kepercayaan adat atau budaya apapun atau agama apapun, masing-masing aja udah. Itu kepercayaan masing-masing selama nggak merugikan. Kan nggak ada yang dirugikan dari kepercayaan itu kan. Yang merugikan baru kalau misalkan ada dukun nih, ada mandau diterbangin begini nih, ya saya gunting talinya. Iya, nggak salah dong kalau gitu kan. Kalau ada dukun pakai Dayak, nih mandau terbang nih gitu, ya saya akan reaction dan saya bongkar. Kalau kayak gitu, karena itu selain mencemarkan nama baik adat Dayak itu sendiri, itu juga membodohi dan ujung-ujungnya jual jimat pasti yang kayak gitu tuh. Maka dari itu sekali lagi nih, mungkin saya perlu menyampaikan maaf juga untuk seluruh warga Kalimantan dan masyarakat Dayak. Kalau ada kata-kata saya mungkin membuat kesalahpahaman persepsi ya, sehingga seolah-olah saya nantang adat atau budaya. Sumpah demi Allah guys, saya nggak pernah menantang adat ataupun budaya atau kepercayaan seseorang. Karena total fokus channel saya itu membahas dukun-dukun yang berkedok agama, dukun-dukun yang berkedok seolah-olah sok tahu tentang hal goib. Gitu, palsu ya. Sebenarnya nggak ada yang dukun asli juga sih. Kalau yang transfer penyakit ke kelapa gitu nggak ada Pak. Itu nggak ada, itu palsu semua. Iya palsu. Itu kelapanya kalau kita bawa sendiri kalang kabut dia tuh. Nggak ada sebenarnya. Jadi kan juga nggak ada orang pintar tuh jadi dosen. Oh iya. Orang pintar kalau hukum pengacara. Ya udah, mungkin gitu aja. Karena waktu Pak Ketum juga ada kegiatan lain, kami juga ada kegiatan lain. Kami terima kasih atas banyak juga Mas Marcel kepada masyarakat Dayak. Intinya orang Dayak dan Marcel saya yakin juga cinta NKRI, cinta perdamaian, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ingat guys, ini saya perlu ingatin lagi, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tapi kita tetap Indonesia. Itu loh, jangan dibentur-benturkan kepercayaan masing-masing, tapi untuk ngomongin Indonesia kita sama-sama satu. Kita
punya keahlian apa, satuin untuk sama-sama membuat Indonesia maju gitu ya Pak ya. Karena filosofi kami sesuai dengan salam daya itu adil katalino, bacuramin kasaruga, basengas kajubata, dijawab harus amin amin itu. Artinya apa tuh Pak? Sebenarnya adil katalino itu adil dengan sesama. Adil dengan sesama. Sesama masyarakat yang ada di bumi. Talino itu di bumi. Bacuramin kasaruga, bercermin itu berbuat baik seperti orang di surga. Kalau hidup orang di surga itu pasti orang baik. Tidak mungkin orang penjahat masuk surga. Beda kapling. Iya benar. Beda kapling. Ngontrak. Nah, terus basengat kajubata. Basengat itu dalam bahasa Dayak Kanaya bernapas. Bernapas kepada jubata Tuhan atau yang penguasa lah ya. Tergantung masing-masing menyebutnya. Kalau bahasa Dayak itu jubata. Nah, kalau bahasa Dayak Kalteng itu apa? Katala. Karena kami itu ada 405 bahasa itu beda-beda penyebutannya. Tapi karena kalau disebutin semua panjang nanti. Iya, bervariasi. Jadi sepakatilah dalam bahasa ini intinya sama dan diakui oleh seluruh masyarakat adat Dayak, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Di dunia. Ya, di Kalimantan, di Brunei, di Malaysia, Sarawak dan Sabah. Terus arus itu artinya apa? Arus itu seperti air mengalir, arus amin seperti itu. Arus air maksudnya. Istilahnya seperti aliran air harus mengalir saja. Mengalir. Ya, arus amin bahasa. Amin ya bahasa agamisnya ya. Amin. Oke, siap. Ya udah. Ya, jadi demikian ya mungkin. Terima kasih banyak nih teman-teman. Nih guys ya, kamu bisa suatu saat mau ke masyarakat adat Dayak, kami siap mau kemana? Dalam hal positif tapi ya. Jadi kami siap karena satu, kami rindu juga agar budaya kami terekspos keluar. Jangan hanya negatifnya saja. Di antaranya nanti tanggal 27 ini ada Gawai Dayak di Landan. Gawai Dayak naik dango namanya. Jadi ucapan syukur masyarakat adat Dayak untuk mengekspresikan bahwa dia berterima kasih kepada Tuhan hasil panennya bagus. Jadi dalam ritual gawai naik dango seperti itu. Yang 38 bukan baru dah sering terjadi. Yang kedua di Pontianak ada diadakan juga. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada. Itu kan perlu kita ekspos. Itu hal positif. Satu, menambah devisa suatu daerah. Iya benar. Hal positifnya masyarakat yang tidak tahu budaya akhirnya tahu. Jadi tahu tahu seperti itu. Belum lagi objek wisatanya sangat-sangat bagus. Kalah dengan di Bali. Mohon maaf bukan saya menghina Bali ya. Karena belum terekspos. Masih banyak yang belum terekspos. Perwisatanya seperti di atas berjalan di awan ada di Kalimantan. Pantainya yang indah ada. Kita menyalam driving itu ada indah sekali. Cuma belum terekspos. Tapi kalau Bang Marsel sana, mudah-mudahan nih ada yang nonton di PNP undang nih ya. Boleh dong. Meet and greet. Kita langsung kalau touring ke kamu itu namanya? Siap. Jadi kami siap. Nah, guys nih teman-teman nih semua nih bisa ngelihat. Ini warga Dayak aslinya kayak gini guys, asik diajak ngobrol, enggak takutin, enggak nyeremin. Jadi ketika ada orang berpakaian adat Dayak, bukan malah kayak wah nih dukun, bukan. Enggak. Asik diajak ngobrol gitu. Asik. Kamu tanya aja. Boleh kan ya kalau nanya, tulang ini artinya apa sih? Tulang ini artinya. Kalau ada yang pakai pakaian adat gitu kan. Mungkin sesinya nanti berbeda. Episode berikutnya kali ya. Iya boleh. Ini terlalu panjang nanti ya. Mohon maaf saya ini juga ditunggu. Oke siap. Setelah acara kita itu kan lebih panjang. Kita diskusi lagi. Bila perlu kita bajongkan. Kalau bajongkan dalam misi dada itu ucapan sukacita kita menari bersama. Siap. Mau tanya apa? Kita siapkan waktu 1 hari pun boleh. Siap. Pak Ketum, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketum? Waduh luar biasa nih sama Pesulap Merah ini. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Kita mengklarifikasi tadi dan kita bercakap-cakap menambah pengetahuan semua. Saya pikir kita sukses ya. Semoga bisa merubah pola pikir masyarakat. Pandangan terhadap Dayak tuh sebenarnya aslinya kayak gini loh gitu ya. Ya betul. Kita itu kalau di Kalimantan Tengah tuh ada yang disebut dengan belum bahadat. Jadi hidup beradat. Hidup beradat. Bagaimana hidup kita harmonis dengan harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan alam sekitar dan sesama manusia. Saya pikir itu. Siap. Ya udah. Terima kasih banyak nih teman-teman semua, bapak-bapak, abang-abang.
boleh Apa bikin salam Dayak tadi kalau bisa ini, kalau nggak diajarin nanti. Adil Katalino, baik ajarin. Oh iya, boleh nanti diajarin. Coba gimana? Adil Katalino. Adil Katalino. Tangan ini kan. Oh kanan. Adil Katalino. Adil Katalino. Bacuramin Kasaruga. Bacuramen Kasaruga. Basengat Kak Jubata. Basengat Kak Jubata. Arus. Oke. Oh, aduh, panjang nggak inget. Perlu hafalin dulu nanti gampang. Ya udah. Terima kasih. Salam 3 tawa ya. Oh, Ini dari 3 tawa ya? 3 tawa. Oke. Ya udah, gue tutup video ini dengan salam dari apa? Dayak apa? Dayak Kenyah. Dayak Kenyah. Salam 3 tawa ya? Salam 3 tawa gitu. Wih, luar biasa. Oh ya nih, terakhir. Nih, ini semoga kedepannya pembelajaran untuk teman-teman semua dalam menyelesaikan permasalahan biasakan dengan otak bukan dengan otot. Karena kalau dengan otot akhirnya malah berantem dan mau mecah Bhinneka Tunggal Ika. Rugi semua. Tidak ada yang untung. Dan kalau menyelesaikan masalah dengan otot itu sebenarnya pemikiran menengah ke bawah. Itu pemikiran negara-negara miskin. Kan Indonesia mau negara maju nih. Ya, harus dihilangin tuh kayak kekuatan. Kalau menengah ke bawah kan pemikiran menengah ke bawah. Kekuatan adalah kekuasaan adalah kehormatan. Itu harus dihilangkan. Biasakan dengan otak dan damai, adem gini, obrolin apa yang salah, yang baik kayak gimana, yang salah kayak gimana gitu. Agar nggak gampang diadu domba masyarakat Indonesia. Betul. Ya udah. Sampai jumpa. Bye bye.